semuanya, jadi saya Sofi. Di sini saya bersama teman-teman saya. Ada Halo, saya Ima. saya Gita. Saya Jo. Jadi kami di sini akan melakukan survei kecil-kecilan mengenai apakah masyarakat umum itu mengetahui tentang Gangguan perkembangan intelektual dan gangguan perkembangan bahasa. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Belum tahu. Wah, belum tahu saya. Kurang tahu ya kak ya? Kurang tahu. Sama, kurang tahu saya, Kak. Ini biasanya. Saya juga mohon maaf kurang tahu kak. Kurang tahu. Belum. Juga belum tahu saya. Kurang tahu kak, mohon maaf. Kurang tahu, mohon maaf. Pernah dengar. Apa yang Mbak ketahui tentang gangguan bahasa? Mungkin ini ya, kayak sulit mengeja. Oke. Ya mungkin ini ya, dari kecil ya, dari dini buat belajarnya itu dimatengin lagi gitu biar kedepannya nggak kesulitan mengeja gitu sih. Oke. Makasih banyak, Mbak. Iya, sama-sama, Mbak. Nah, setelah kita melakukan survei kecil-kecilan kepada beberapa masyarakat, ternyata masih banyak nih Jo yang belum tahu mengenai gangguan perkembangan intelektual dan gangguan berbahasa. Iya, bener banget. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita lakuin ya, Git? Oke, jadi kami akan melakukan psikoedukasi mengenai gangguan perkembangan intelektual dan gangguan berbahasa. Yuk, simak terus sampai penjelasan terakhir. Gangguan perkembangan intelektual adalah gangguan dengan permulaan pada masa perkembangan anak yang meliputi area fungsi kognitif dan fungsi adaptif anak. Jadi, ada dua ciri umum pada gangguan perkembangan intelektual. Yang pertama adalah ciri fisik, meliputi wajah ceper, jarak mata jauh, hidung pesek, mulut terbuka, lidah besar, kepala yang besar kecil atau datar, serta sering mengeluarkan ludah dari dalam mulut. Kedua adalah ciri pada fungsi adaptif, yang meliputi anak tidak dapat mengurus diri sendiri, kemudian perkembangan bahasa atau bicara yang sangat terlambat, dan yang ketiga anak tidak dapat atau kurang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, jadi penyebab gangguan perkembangan intelektual itu ada dua nih teman-teman. Yang pertama, faktor biologis, dan yang kedua adalah faktor psikososial. Yang pertama, faktor biologis itu terdiri dari kondisi genetik seperti Down syndrome, masalah kesehatan seperti gangguan metabolisme, dan masalah prenatal hingga perinatal seperti infeksi HIV dan prematuritas. Kemudian, yang faktor psikososial itu dapat meliputi kemiskinan, malnutrisi ibu, perilaku negatif dari orang tua, dan juga kurangnya akses kesehatan. Oke, setelah tadi kita belajar mengenai definisi, ciri-ciri, penyebab, sekarang menurut kalian apa sih dampak dari gangguan perkembangan intelektual? Jadi dampaknya itu adalah penurunan kognitif pada 3 aspek. Yang pertama adalah kesulitan dalam pembelajaran akademik seperti membaca, menghitung, dan sebagainya. Yang kedua, kesulitan dalam fungsi adaptif seperti komunikasi dan pengaturan emosi. Dan yang ketiga, kesulitan dalam kemampuan bina diri seperti masalah kesehatan, masalah hukum, pengaturan keluarga, dan pekerjaan. Melihat konsekuensi yang dapat dialami oleh anak dengan gangguan perkembangan intelektual ini, maka diperlukan adanya beberapa upaya yang dapat diberikan untuk membantu anak dengan gangguan perkembangan intelektual. Upaya pertama yang dapat dilakukan yakni dengan mendampingi anak sehingga anak dapat mengembangkan life skill. Beberapa diantaranya yakni yang pertama untuk mengembangkan kemampuan motorik seperti koordinasi mata dan koordinasi tangan. Kemudian ada kemampuan perawatan diri seperti toilet control, mandi, makan, memakai baju. Kemudian yang ketiga ada kemampuan bahasa, baik bahasa ekspresif maupun reseptif. Dan yang terakhir yakni kemampuan sosial. Selain memberikan pendampingan, kita juga dapat memberikan dukungan pendidikan bagi anak.
Anak-anak dapat direkomendasikan untuk mengikuti beberapa kegiatan akademik maupun kegiatan fungsional yang dapat mengarah kepada pelatihan vokasional, memperoleh pekerjaan maupun hidup mandiri bagi anak. Dengan demikian, anak dapat memiliki persiapan yang baik untuk masa depannya. Oke, pada anak dengan gangguan perkembangan intelektual, kita dapat melakukan modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku sebagai upaya dalam merubah perilaku menjadi perilaku yang lebih adaptif. Nah, modifikasi perilaku itu melibatkan prompting dan reinforcement. Reinforcement sendiri adalah penguatan. Oke, kita akan mencontohkan. Simak ya. Jadi terdapat beberapa teknik prompting yang dapat dilakukan untuk memodifikasi perilaku pada anak dengan gangguan perkembangan intelektual. Yang pertama adalah orang tua dapat memberikan contoh mengenai perilaku yang ingin ditunjukkan oleh anak. Contohnya adalah mengancingkan baju. Nak, sini nak. Oke, jadi nak, hari ini tuh mama mau kasih contoh nih buat kamu. Gimana sih cara mengancingkan baju biar nanti kamu bisa pakai baju sendiri. Seperti itu. Nih, mama kasih contoh ke kamu. Nih, seperti ini. Gitu. Oke, teknik prompting yang kedua yaitu adalah prompting verbal, yaitu dengan memberikan instruksi kepada sang anak. Oke, saya akan mencontohkan. Gita, sini. Oke, Gita, ibu bisa minta tolong untuk ambilkan kemeja di lemari. Oke Gita, terima kasih sudah ambilkan ibu kemejanya. Gita bisa kembali lagi. Oke, seperti itu teknik yang dapat dilakukan di rumah. Selanjutnya ada gestural prompts. Gestural prompts ini merupakan gerakan fisik yang dapat membantu anak untuk memunculkan perilaku yang tepat. Contohnya bisa langsung dilihat ini ya. Nah, ini kancing ini dimasukkan ke sebelah sini. Ya, dimasukkan. Oke, pintar sekali. Nah, seperti itu ya contoh dari gestural prompts. Jadi teknik prompting yang terakhir adalah physical prompting. Apa sih itu physical prompting? Physical prompting adalah bantuan yang diberikan secara fisik atau sentuhan fisik yang bertujuan untuk agar anak dapat memunculkan perilaku yang diinginkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ya, kamu lagi kesusahan ya? Mama coba bantu nih ya. Ini tangannya kita taruh di sini. Satunya lagi di sini. Dan ini ditaruh di sini. Coba dimasukkan. Tarik. Tangannya kita yang satu di sini ditarik. Yeay. Jadi seperti itulah contoh dari physical prompt. Oke teman-teman, tahu nggak sih apa itu gangguan bahasa? Oke, di sini aku bakalan jelasin ya. Jadi gangguan bahasa itu merupakan gangguan penggunaan bahasa baik yang diucapkan, tertulis, atau bahasa tubuh. Tanda tanya ada di sini. Dan di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami gangguan perkembangan bahasa ini sering dihubungkan dengan adanya gangguan psikiatrik komorbid seperti gejala emosi ataupun perilaku. Hal tersebut dapat berkontribusi pada penurunan kualitas hidup dan juga gangguan psikososial yang buruk. Yang dapat dilakukan oleh orang tua, pertama, mengajari anak dengan kosakata baru. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui mengenalkan anak pada nama-nama benda di sekitar, atau juga melalui mainan, dan memperdengarkan anak pada cerita. Kemudian, orang tua juga dapat meningkatkan komunikasi dengan anak, karena komunikasi yang lebih banyak arah dapat meningkatkan atau menstimulasi perkembangan bahasa anak.
Dan orang tua juga dapat membantu anak untuk melakukan atau membuat kombinasi kata. Nah, yang kedua, kita dapat mensimulasi dengan mengajarkan strategi membaca interaktif. Nah, strategi membaca interaktif ini dapat dilakukan dengan menghubungkan antara gambar dan juga teks. Dengan demikian, anak dapat diajarkan mengenai huruf serta mengenai bunyi dari huruf tersebut. Nah, yang terakhir, kita dapat memberikan simulasi dengan menggunakan teknik oral motorik. Teknik oral motorik ini tidak melibatkan proses berbicara secara langsung, melainkan lebih berfokus untuk meningkatkan atau menguatkan otot yang digunakan untuk berbicara. Hal ini dapat dilakukan dengan minum menggunakan sedotan, meniup balon, ataupun meniup trompet. Keberhasilan tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan masyarakat luas. Lalu, bagaimana peran keluarga bagi keberhasilan tumbuh kembang anak? Yang pertama, keluarga adalah wahana pertama dan utama bagi pendidikan anak. Di sini, anak belajar mengetahui dan memahami sesuatu hal. Yang kedua, pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak dapat memengaruhi pengembangan karakter pada anak. Apakah pola asuh yang diterapkan itu berupa pola asuh otoriter, permisif, atau demokratis? Yang ketiga, kesalahan keluarga dalam mendidik anak dapat mengaruhi perkembangan kecerdasan emosi pada anak. Jadi seperti apa sih peran sekolah dalam perkembangan tumbuh kembang anak? Sekolah sebenarnya juga memiliki peran dalam tumbuh kembang anak, karena sekolah sejatinya merupakan tempat untuk mencari ilmu akademis. Namun selain itu, sekolah juga memiliki peran untuk menanamkan nilai-nilai melalui pendidikan karakter anak. Kemudian gimana sih caranya agar hal tersebut tercapai? Sekolah dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, pengajaran yang mendidik. Kemudian yang kedua adalah pengoptimalan fungsi dari bimbingan dan penyuluhan. Dan yang ketiga adalah peningkatan fungsi dari program atau pengelolaan oleh sekolah. Nah, sebagai masyarakat umum, kita juga dapat membantu anak dengan gangguan perkembangan intelektual maupun gangguan perkembangan bahasa. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa jenis. Yang pertama, kita dapat berpartisipasi secara pasif. Artinya, kita dapat menyetujui serta mengikuti peraturan maupun keputusan yang sudah dibuat oleh lembaga. Yang kedua, kita dapat berperan serta dengan menggunakan fasilitas atau jasa pelayanan yang sudah ada. Jenis ini merupakan jenis yang paling umum dilakukan oleh masyarakat umum, di mana kita dapat menggunakan jasa pelayanan seperti sekolah untuk pendidikan sang anak. Yang ketiga, kita dapat berperan dengan memberikan kontribusi. Kontribusi ini dapat berupa sumbangan seperti dana, barang, maupun tenaga yang dapat membantu perawatan atau pembangunan fisik, sarana maupun prasarana yang dapat digunakan oleh anak dengan gangguan ini. Yang terakhir atau yang keempat, kita dapat memberikan kontribusi berupa pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan ikut turut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan ataupun dalam kegiatan untuk membantu simulasi perkembangan anak sesuai dengan yang kita miliki atau kita ketahui. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti udah pada paham ya tentang gangguan perkembangan intelektual dan gangguan Bahasa. Nah, buat teman-teman, kalau masih ada yang belum paham atau ada yang pengen ditanyain, ketik aja ya di kolom komentar. Karena untuk pertanyaan paling menarik akan mendapatkan hadiah yang menarik juga loh. Kalau gitu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dadah!